Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hari Susilo. Dalam sesi kali ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu konseling menemukan jalan keluar dari keterpurukan. Jadi dalam topik ini nanti saya akan lebih berfokus pada bagaimana menjadi seorang konselor, keahlian-keahlian apa yang perlu ada, dan saya akan ceritakan dan juga ajarkan dan praktekkan juga kepada Anda semuanya bagaimana menggunakan dialog konseling berenak ala Heri Susilo. Baik, kita mulai. Sebelumnya, saya adalah Heri Susilo, saya seorang profesional konselor EFT, dan Anda bisa mencari informasi tentang saya di Instagram herisusilo.official ataupun di website saya herisusilo.com. Kita mulai belajar. Ada satu quote yang saya ambil dari Mbak Najwa Shihab ya, yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti diraut adalah solidaritas dan kepedulian. Nah, bagaimana kemudian kita meningkatkan solidaritas dan kepedulian kita? Salah satunya dengan menjadi konselor di bidangnya kita masing-masing. Ya, dimanapun tempatnya kita bisa menjadi seorang konselor. Seperti apa kemudian menjadi konselor itu? Nanti kita akan bahas dalam sesi kita hari ini. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas dulu bicara tentang pengertian konseling. Sebenarnya konseling itu apa sih begitu ya? Dan lain-lainnya nanti kita akan mulai bahas begitu. Kita bicara tentang pengertian. Jadi kalau kita bicara tentang definisi, konseling adalah serangkaian kontak atau hubungan bantuan langsung dengan individu, tujuannya memberikan bantuan kepadanya dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Jadi intinya konseling ini ada dan dilakukan untuk apa? Membantu orang lain yang sedang ditimpa sebuah permasalahan emosional, kemudian kita membantu mereka untuk menemukan solusi, dampaknya bisa mengubah sikap dan juga tingkah lakunya menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, apa sebenarnya keuntungan dilakukannya sebuah konseling? Begitu. Yang pertama, memperbaiki kualitas hidup. Jelas, yang awalnya dia merasa terpuruk kehidupannya karena sebuah permasalahan, dengan adanya konseling, maka masalah itu terurai satu demi satu dan dampaknya adalah kualitas hidupnya dia semakin meningkat. Hidup menjadi jauh lebih bahagia, kesemangatan dalam hidup semakin meningkat, dan akhirnya dampaknya kualitas hidupnya juga semakin baik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Ya, jadi coping itu mengatasi masalah ya. Dengan kita bantu konseling, maka dia secara bertahap akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan meningkatkan pemahaman diri. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang yang mengalami atau masuk kategori introvert. Begitu. Jadi keterampilan sosialnya tidak maksimal. Begitu. Maka dengan konseling, konselor akan membantu mengurai masalahnya, kemudian menemukan jalan keluarnya, dan dampaknya adalah perilaku klien kita jadi jauh lebih baik. Kemudian tahapannya. Nah, berikut adalah tahapan konseling. Pertama yang perlu dilakukan seorang konselor adalah perkenalan dulu. Kenalkan siapa diri Anda, apa profesi Anda, dan apa sertifikasi Anda jika itu diperlukan. Kemudian yang kedua, setelah kita perkenalan, kita melakukan pengamatan dengan melakukan beberapa pertanyaan. Apa sih sebenarnya yang sedang dirasakan, masalahnya apa, bagaimana secara emosi, dampak dalam kehidupannya apa, begitu ya. Jadi kita melakukan pengamatan dan berikutnya dari pengamatan tentu kita banyak sekali data masalah. Kita mulai memahami masalah yang dihadapi oleh klien kita. Nah, ketika kita sudah memahami akan masalah dari yang dialami klien kita, maka kita tentukan strategi. Nah, strategi ini sebenarnya ada banyak teknik terapeutik konseling itu ada banyak. Ada teknik EFT yang nanti akan saya ajarkan di dalam video ini. Kemudian ada NLP, ada hipnoterapi, dan ada banyak strategi terapi lain yang bisa digunakan dalam sesi konseling. Ya. Kemudian yang kelima adalah proses pemecahan masalah itu sendiri. Nah, setelah dibantu kita temukan strategi, ya kita mulai.
memecahkan masalahnya. Nah, berikut adalah keterampilan konseling ya, Bapak Ibu, yang perlu dimiliki sebagai seorang konselor itu yang pertama adalah kemampuan mendengarkan aktif. Nah, kemampuan mendengarkan aktif ini memang penting karena dengan kita mendengarkan, kita akan menemukan banyak data dan juga fakta dari klien kita. Begitu. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan. Jadi konselor itu juga penting sekali memiliki keterampilan untuk bagaimana membangun kedekatan dengan kliennya. Walaupun baru pertama kali berjumpa, begitu. Namun mampu membangun hubungan sehingga dampaknya adalah klien merasa nyaman dan selanjutnya klien bisa bercerita terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian mengendalikan emosi. Nah, ini juga penting sekali bahwa konselor harus mampu mengendalikan emosi. Jadi tidak terbawa dalam situasi saat konseling. Maksudnya ikut merasakan betul-betul situasi yang dialami oleh klien. Kemudian tidak mampu mengendalikan emosinya untuk menginformasikan yang diceritakan oleh klien ke orang lain. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Ini harus betul-betul dikendalikan. Kemudian yang keempat, memahami masalah klien dan memberikan solusi. Tidak selalu harus memberikan solusi, karena pada dasarnya setiap orang yang punya masalah, bisa jadi mereka sudah memiliki solusinya, namun belum mantap. Begitu. Maka tugas konselor adalah memantapkan dan juga memberikan bimbingan gitu supaya kliennya betul-betul bisa menyelesaikan masalahnya dan lepas dari situasi yang dihadapi. Kemudian yang kelima adalah mengelola sesi konseling. Jadi sesi konseling ini perlu dikelola kaitannya dengan waktunya, gitu ya. Kemudian terkait dengan ya manajemen waktu dan juga bagaimana Anda mengelola strateginya itu juga penting. Begitu. Nah, bagaimana cara mendengarkan aktif begitu ya Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah berikan perhatian, tatap matanya begitu. Jadi ketika klien Anda entah itu dewasa, kemudian remaja, anak-anak, orang tua, begitu pastikan betul-betul Anda memberikan perhatian penuh. Hindari yang namanya menggunakan handphone, ya, atau kalau mencatat sih tidak masalah, tapi kalau menggunakan handphone, ini bisa saja mengganggu. Jadi berikan perhatian, tatapan matanya juga dilakukan dengan baik. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Dengan cara apa? Salah satunya dengan memberikan anggukan, dengan kata-kata, oke, iya, seperti apa lagi yang kamu rasakan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah mendengarkan, tapi kita ditangkap oleh klien kita tuh tidak begitu mendengarkan dan tidak begitu merespon. Karena tidak ada respon yang baik. Begitu. Kemudian berikan umpan balik. Berikan beberapa pertanyaan, kemudian berikan pertanyaan-pertanyaan yang memang menggali dan juga memberdayakan. Nanti kita pelajari ya bagaimana pertanyaannya itu seperti apa. Kemudian tidak menghukumi. Walaupun Anda seorang ahli agama, begitu. Kalau dalam saat itu adalah sesi konseling, maka hindari menghakimi. Ini kamu yang salah, gitu kan? Ini karena kamu mengambil tindakan yang melawan hukum begitu. Ini kamu udah dosa besar, hukumnya neraka begitu. Nah, ini menghukumi. Dalam sesi konseling walaupun itu misalkan dalam sisi agama itu dosa besar ya kita tidak perlu menghukuminya. Dengan dia datang untuk konseling dan dia sadar itu sudah sangat luar biasa. Nanti baru kita arahkan untuk melakukan tobat misalkan ya, untuk melakukan perbaikan diri. Begitu. Kemudian respon cepat secara tepat begitu. Jadi kita perlu meresponnya dengan tepat. Jangan sampai kemudian responnya justru malah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, ini justru malah nanti akan membuat sesi konseling tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau tadi mendengarkan aktif, sekarang mendengarkan verbal. Begitu ya. Berikan kata-kata, oke, ya, saya paham. Ya, oke, bagus. Ada lagi? Nah, ini adalah kata-kata singkat. Kata-kata yang memang perlu dilakukan. Begitu. Kemudian ringkasan singkat. Ringkasan singkat itu contohnya. Klien baru saja mengatakan bahwa saya mengalami sebuah kecelakaan yang sangat dahsyat yang membuat orang yang saya cintai meninggal dan saya merasa sangat berat sekali. Oke, ringkasan singkatnya apa? Tadi Anda mengatakan bahwa Anda merasa sangat berat sekali karena ditinggal oleh orang-orang yang Anda cintai dalam sebuah kecelakaan. Nah, itu adalah kalimat singkat. Jadi kita mengulang sebuah kalimat yang kemudian kita ringkas dari apa yang klien kita katakan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu mendengarkan.
Kemudian cerminan pikiran dan emosi. Contohnya seperti apa? Saya apresiasi gitu ya, kejujuran Anda. Saya menangkap komitmen Anda, begitu ya. Nah, itu cerminan pikiran dan emosi. Kemudian pengakuannya. Pengakuan itu contohnya begini, ketika dia mau mengungkapkan sesuatu yang memang itu sangat privat, maka kita berikan apresiasi. Saya apresiasi atas kejujuran Anda. Nah, maka kalimat-kalimat seperti ini sangat penting sekali menunjang dalam proses konseling. Kemudian pertanyaan yang memberdayakan. Nah, pertanyaan yang memberdayakan itu pertanyaan yang terbuka. Contohnya seperti apa? Jika Anda dihadapkan pada situasi ini dan saya minta Anda untuk memikirkan sejenak ide untuk menyelesaikan masalah ini, ide apa yang muncul? Jadi, kita mengajak klien kita itu untuk berpikir fokusnya pada problem solving. Begitu. Nah, saatnya kita menjadi konselor. Pertama, Anda harus percaya diri. Ini penting sekali. Percaya diri ini bicara tentang ya Anda harus punya skill dan Anda harus punya keyakinan. Begitu. Kemudian simpati. Dalam sesi konseling, Anda cukup memberikan simpati saja, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan apa yang dia alami, tapi tidak perlu merasakan. Begitu ya. Dan kontrol diri. Jadi betul-betul Anda harus pegang kendali untuk diri Anda. Jadi Anda harus pegang kode etik bahwa apa yang dikatakan oleh klien Anda itu tidak ada ungkapkan kepada orang lain termasuk pada pasangan Anda. Kemudian bersahabat. Ya, bersahabat itu tadi sudah dikatakan kaitannya dengan bagaimana membangun kedekatan. Kemudian apa? Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini ditandai dengan apa? Critical thinking, berpikir kritis, dan juga apa? Berpikir kreatif thinking. Ya. Jadi berpikir kreatif untuk menentukan strateginya, menentukan bagaimana langkah yang akan diambil, itu juga penting. Nah, nyatanya Bapak dan Ibu semuanya sadari bahwa fakta masalah emosi ya, masalah sakit yang ada dalam tubuh kita itu 85% disebabkan karena faktor emosi. Begitu. Jadi misalkan ada orang yang masalahnya ada di bagian leher. Oh, ternyata dia memendam rasa takut yang begitu sangat dalam. Contoh lagi, di bagian lutut. Oh, ternyata ada harga diri yang masalah tentang harga diri. Begitu. Nah, 85% artinya tidak semuanya. Jadi ada 15% yang disebabkan karena faktor yang lain. Seperti apa? Seperti misalkan kena virus, bakteri, kecelakaan, ataupun faktor-faktor yang lain. Yang jumlahnya 15%. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu teknik Bapak Ibu yang namanya EFT, Emotional Freedom Technique. Ya, ini teknik yang nanti akan saya praktekkan. Jadi teknik ini kita menggunakan ketukan. Jadi ketukannya ada di titik 1 sampai 7. 1, 2 pelipis mata, 3 bawah mata, 3 bawah hidung, 5 bawah bibir, 6 di bagian dada, dan 7 ada di bagian bawah ketiak. Nah, nanti sambil terus mengetuk, kita akan ada 3 putaran. Yang putaran pertama itu akui masalah yang dihadapi. Contohnya saya sedang merasa lelah, ya udah, akui saya merasa lelah, sangat lelah sekali. Kemudian solusinya apa? Nah, solusinya saya akan mencoba istirahat, saya akan tenangkan pikiran saya akan merasa, ya saya akan healing misalkan. Kemudian di putaran ketiga adalah doa. Nanti kita praktekkan, begitu. Dan ini adalah berwenak percakapan konseling yang saya buat, yang saya ciptakan untuk mempermudah Anda sebagai konselor pemula mempraktekkan konseling kepada klien atau kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan konseling. Nah, berwenak ini dari kata B. B-nya itu adalah beri salam, Bapak Ibu ya. Jadi beri salam. E-nya adalah edukasi, edukasi tentang konseling. L-nya adalah rahasia. U-nya, U adalah ungkap. Kemudian berikutnya E itu eksplorasi masalah. N itu nasihat dan juga teknik EFT. A ini adalah aksi, aksi yang akan diambil seperti apa. K adalah kesimpulan. Nah, jika ini dilakukan kurang lebih waktu yang kita perlukan untuk konseling sederhana itu di waktu 25 sampai 30 menitan. Begitu ya. Nah, sekarang kita mulai bedah satu-satu. Beri salam. Nah, kalimatnya seperti ini. Assalamualaikum, bagaimana kabar kamu? Sesuai janji kita kemarin, jika hari ini kita akan konseling. Nah, menurut kamu, apa konseling itu? Nah, ini B ya. Kemudian kita edukasi. Konseling adalah serangkaian kontak individu dengan tujuan memberikan bantuan dalam merubah sikap dan juga tingkah laku. Rahasia.
Sesi ini rahasia, saya tidak akan mengungkapkan apa yang kamu ceritakan kepada siapapun. Jadi kamu santai saja dan ungkapkan semuanya. Sesi konseling ini kurang lebih 30 menit. Sekarang ungkap. Saya melihat wajah kamu sedang menunjukkan ada masalah. Masalah apa yang sedang kamu hadapi saat ini? Apa yang ingin kamu dapatkan dari konseling ini? Oke, kemudian kita eksplorasi. Jika saya punya skala 1 sampai 10, di mana 1 kamu sangat tidak terganggu dengan masalah ini, sedangkan 10 kamu sangat terganggu, saat ini di skala berapa kamu rasakan? Oke, pertanyaan berikutnya, seperti apa gambarannya? Bagus. Seperti apa keyakinan kamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Ide apa yang kamu pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, kemudian N. N itu nasihat. Kita bisa menyisipkan nasihat. Saya memahami bagaimana perasaan kamu sekarang. Pertama, yang harus kamu lakukan adalah menerima keadaan ini walaupun berat. Kedua, fokus pada solusi yang muncul di benak pikiran kamu. Dan ketiga, berdoa pada Allah. Atas izin Allah, kamu akan menjadi lebih tenang dan bisa bangkit. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan teknik EFT dengan ketukan-ketukan tadi. Ya. Kemudian A. A itu adalah aksi. Jadi tadi kita sudah tanya ide-idenya. Nah, kita tidak lanjuti. Dari ide-ide solusi tadi, ide mana yang menurut kamu jika dilakukan akan memberikan dampak paling nyata? Oke. Rencana aksi nyata seperti apa yang akan kamu lakukan? Oke. Hal apa yang kamu butuhkan untuk memastikan bahwa kamu akan melakukan solusi ini? Bagaimana saya bisa mengetahui perkembangan rencana aksimu ini? Bagus. Sekarang kita ke K. K itu adalah kesimpulan. Kita sudah ada di sesi akhir konseling. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil atau kamu dapatkan? Saya doakan semoga kamu bisa melaksanakan solusi yang didapat hari ini dan masalah segera teratasi dengan baik. Sampai ketemu lagi ya. Jangan sungkan untuk konseling dengan saya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah percakapan ya. Percakapan untuk bagaimana kita mempraktekkan itu kepada orang lain. Itu untuk mempermudah. Adapun percakapan tersebut itu hanya sebagai panduan saja. Selebihnya Anda bisa kembangkan dengan kalimat atau kata-kata Anda sendiri. Maka siap untuk menjadi konselor. Ya, nanti setelah ini saya akan ajak Bapak Ibu semuanya untuk mempraktekkan begitu bagaimana cara kita menjadi konselor. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah ada di sesi konseling. Kita akan mempraktekkan percakapan konseling berwenang ala Heri Susilo. Dan di samping saya sudah ada Mas Fasya, dan Mas Fasya sudah mengizinkan untuk direkam ya sesi konseling ini, dan diizinkan juga untuk dipublikasi. Kita akan mulai. Assalamualaikum Mas Fasya. Waalaikumsalam Mas Heri. Bagaimana kabarnya Mas Fasya? Alhamdulillah luar biasa. Panas ini harinya Alhamdulillah. Mas Heri. Baik, Mas Fasya, sesuai dengan janji kita bahwa hari ini kita akan melakukan sesi konseling, begitu. Nah, Mas Fasya, menurut Mas Fasya, apa sih sebenarnya konseling itu, begitu? Konseling itu adalah bimbingan Mas di mana saya ada masalah nanti kita mencoba untuk menguraikannya bersama-sama seperti itu. Baik Mas. Oke, terima kasih, Mas Fasya. Jadi betul ya bahwa konseling ini adalah serangkaian kontak individu dengan tujuan memberikan bantuan dalam upaya merubah sikap dan tingkah laku. Jadi nanti apapun masalahnya Mas Pasya, coba diungkapkan saja, nanti kita akan bantu dalam sesi konseling ini. Dan pesan saya Mas Pasya bahwa sesi konseling ini adalah rahasia, jadi tidak akan diungkapkan atau diceritakan ke siapapun. Jadi santai saja mengungkapkan, kecuali sudah diizinkan Mas Pasya untuk dipublikasikan. Begitu. Dan sesi konseling ini kurang lebih 30 menit. Begitu. Nah, kalau saya lihat-lihat nih, Mas Fasya sepertinya sedang mengalami kebingungan nih, gitu. Seperti apa nih, Mas? Saya ini kan fresh graduate Mas dan ternyata setelah fresh graduate itu nggak bisa langsung kerja kayak gitu. Ternyata Hmm. eh, saya masih mengalami insecure di mana wah ini nanti kalau masa kerja di sini cocok nggak ya, dan nggak pede kayak gitu karena saya lebih nggak pede padahal kalau teman-teman saya bilang kata ini saya udah ada kemampuan tapi saya kok tetap nggak pede itu gimana ya. Hmm. Hmm.
Jadi tadi Mas Fasya katakan bahwa Mas Fasya saat ini fresh graduate, kemudian tapi mengalami insecure gitu kan ya, dan nggak pede begitu. Nah, dari sesi konseling ini apa yang ingin Mas Fasya harapkan? Harapannya paling tidak saya bisa menemukan cara untuk meningkatkan kepercayaan diri ini sehingga bisa mendorong saya untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Oke, rasa percaya diri ya Mas ya. Nah, jika saya punya skala di 1 sampai 10, di mana 10 itu adalah level tertinggi, Mas Fasya merasa tidak percaya diri untuk ya bisa mendapatkan pekerjaan begitu, sedangkan 1 adalah level terendah begitu. Artinya tidak merasakan apapun begitu. Jadi 10 level tertinggi, 1 adalah level terendah. Jadi 1 itu Mas Fasya tidak merasakan ya biasa saja, sedangkan 10 adalah level di mana Mas Fasya merasa betul-betul nggak percaya diri gitu. Di level berapa skalanya? Di level 5 6 lah Mas, antara 5 Oke, dan antara 5 dan 6. Kalau saya minta Mas Fasya untuk betul-betul melihat ke dalam diri Mas Fasya, antara 5 dan 6, angka berapa? 5. 5. Seperti apa gambaran ketidakpercayaan diri di angka 5 itu? Saya sangat bimbang sekali ketika eh, melihat lowongan pekerjaan ya Mas. Dalam arti beberapa kali saya berani mencoba kan tapi udah banyak kali sekali saya melewatkan kesempatan kerja karena saya memikirkan saya mampu enggak kayak gitu. Jadi ya di 5 ini Oke, Mas. di 5 tadi Mas Fasya katakan bahwa ya melewatkan banyak lowongan pekerjaan karena masih nggak percaya diri akan kemampuannya Mas Fasya. Betul Mas Fasya ya? Nah, seperti apa keyakinannya Mas Fasya untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Sebetulnya saya sangat yakin ini bisa diselesaikan Mas. Hmm, Dalam arti ketika masalah utamanya bisa saya temukan, saya ada kemauan untuk ini menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. hmm. Oke, lantas ide apa yang muncul dalam pikiran Mas Fasya untuk mengatasi situasi ini? Eh, Salah satu problem dari ketidakpedean saya adalah karena saya kurang membreakdown skill-skill saya ya, belum mengukur ulang. Nah, mungkin salah satu hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah nge-breakdown ulang mana skill yang paling paling saya unggulkan seperti itu dan lowongan pekerjaan mana yang paling tepat untuk itu dan yang paling cocok untuk saya kan gitu. Itu Oke. breakdown itu. Oke. Jadi tentang bagaimana membreakdown gitu ya dari skill-skillnya Mas Fasya yang dimiliki, yang dampaknya nanti itu bisa Mas Fasya gunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri begitu ya. Oke, selain ide itu, ide apa lagi yang muncul Mas Fasya? Eh, Sementara ini itu karena saya simpelnya mikir kayaknya harus di breakdown lagi habis itu coba eksekusi pelan-pelan kayak gitu Mas. Cuman masih ngambang juga gitu. Oke, jadi breakdown pelan-pelan dan juga mulai eksekusi secara bertahap begitu ya. Ya, bertahap. Oke, sip. Sekarang gini, Mas Fasya, saya akan bantu Mas Fasya dengan menggunakan teknik EFT ya untuk bagaimana merilis rasa tidak percaya dirinya yang kemudian harapannya nanti bisa meningkat dan dampaknya adalah solusi-solusi yang Mas Fasya berikan, salah satunya membreakdown skill-skillnya Mas Fasya, itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, namun dalam sesi EFT ini pesan saya nanti akan ada 3 poin ya. Yang pertama kita melakukan pengakuan dulu gitu. Kemudian yang kedua, kita nanti akan fokus pada solusi, begitu. Dan yang ketiga, nanti kita akan berdoa sama Allah. Kita menggunakan teknik EFT. Oke, sekarang saya minta Mas Fasya untuk ambil nafas dalam dulu, keluarkan dengan pelan. Bagus sekali. Saya minta Mas Fasya untuk lakukan ketukan di bagian alis mata. Ya, sekarang sambil diketuk ya, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, walaupun, oke, diucapkan sambil dikeraskan, Mas. Diulangi, ya Allah,
Ya Allah, Walaupun walaupun saat ini saat ini saya merasa, saya merasa oke, coba dirasa apa yang dirasakan tadi, tidak percaya diri dan lain coba diungkapkan semua. tidak percaya diri, Mm-mm. tidak percaya terhadap kemampuan saya, Oke, kemudian pelipis mata dilanjutkan kata-katanya. rasa bahwa saya masih kurang, Mm-mm. merasa bahwa saya lebih rendah daripada orang lain, Oke, bawah mata lanjutkan lagi, ungkapkan semuanya. merasa potensi saya masih rendah dan merasa rendah diri dan rendah Mm-mm. Oke, bawah hidung ungkapkan lagi, boleh diulang lagi ataupun dilanjutkan. saya tidak percaya diri tentang potensi Mm-mm. Oke, kemudian bawah bibir diulangi lagi, ya Allah, saya merasa. Mm-mm. Oke, ya bagus. Kemudian di bagian dada, silahkan diketuk lagi, diulangi lagi, ya Allah, walaupun saya merasa saya tidak percaya diri. Mm-mm. kemampuan pada Mm-mm. Oke, sekarang putaran kedua, putaran pertama tadi adalah pengakuan. Sekarang di putaran kedua, saya akan ajak Mas Fasya untuk fokus pada solusi yang tadi Mas Fasya sudah mencoba berikan. Ya, oke. Sekarang ketuk lagi di bagian alis mata. Oke, ya Allah. Oke, suaranya Mas Fasya belum ada. ya Allah Mm-mm. Saat ini ini saya saya akan. akan Oke, coba solusinya apa tadi Mas yang Mas Fasya berikan? ya Allah saat ini saya akan mencoba melihat lebih dalam kepada diri saya. Mm-mm. Oke, kemudian pipis mata diulang lagi boleh atau ditambahi solusi yang lain untuk meningkatkan kepercayaan diri Mas Fasya dalam bekerja. Apa yang Mas Fasya butuhkan? Mm-mm. Segala kemampuan yang saya punya, Bawah mata, lanjutkan lagi, boleh diulang lagi atau dilanjutkan. Mm-mm. Oke, di bagian bawah hidung, suaranya Mas Fasya belum keluar. dan ataupun buka detail-detail skill yang saya punya, Mm-mm. selanjutnya kemudian mencari skill yang paling cocok untuk saya, Oke, bawah bibir, lanjutkan lagi. saya tarik saya ke depannya dan potensi Oke, kemudian di bagian dada. Allah oleh saya meningkatkan kepercayaan diri saya, mengukur semua skill yang saya punya, Mm-mm. sehingga energi menjadi saya berpekerjaan karena Oke, baik. Sekarang putaran yang ketiga, kita akan fokus berdoa. Saya ajak Mas Fasya untuk ketuk lagi di bagian alis mata dan saya minta Mas Fasya berdoa, ya Allah, semoga lanjutkan doanya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. rasa ketidakpercayaan diri ini, rasa kerendah diri biasa saya dalam tidak percaya diri atau saya kepada orang lain
Oke, pelipis mata. Silakan ulangi lagi atau tambahi doanya lagi. Oke, bawah hidung. Suaranya Mas Fasya belum keluar. Terus saya sampaikan tadi semoga menjadi solusi terbaik dan saya memohon kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Oke, bawah bibir. Saya kekuatan untuk percaya terhadap diri saya, percaya terhadap semangat saya, percaya bahwa peluang dan rahmat itu luas, bahwa kita semua itu diusahakan, kita semua itu benar-benar diperjuangkan, kita semua Oke, di bagian dada. Silahkan diulang lagi. semuanya, maka pasti dengan kehendak Tuhan, masalah yang saya hadapi akan bisa terselesaikan. Oke, baik. Sekarang ambil nafas dalam. Keluarkan pelan. Oke, apa yang dirasakan Mas Fasya sekarang? Lebih rilis mas rasanya. Oke, lebih rilis. Nah, tadi Mas Fasya kan sudah mengatakan ada satu ide begitu ya. Iya. Membreakdown skill-skillnya dan kemudian ya mulai bisa fokus ke sana begitu. Nah, rencana aksinya seperti apa Mas yang akan Mas Fasya lakukan untuk membreakdown ini? Sini mungkin akan saya mulai besok mas. Dan saya akan cicil beberapa hari ini untuk listing beberapa skill yang saya punya. Dan nanti kalau sudah sempat untuk mengukur dan kemudian melihat uh, ya, measurementnya, ya, ukurannya, cepat mas. Nanti saya ukur kemudian mulai akan masih karir yang masih kira-kiranya masih hidup di beberapa tahun ke depan yang akan datang. Dan juga jika begitu selaras dengan skill saya akan mengambil yang itu. Ah, oke, berarti tadi Mas Fasya katakan bahwa ya besok akan mulai membreakdown gitu ya, mencicil satu persatu begitu. Nah, hal apa yang Mas Fasya butuhkan nih untuk memastikan bahwa Mas Fasya betul-betul melakukan solusi ini? Eh, Mungkin list detail yang harus saya lakukan, Mas. Kemudian di setiap list itu nanti ketika saya selesai, saya contengi satu-satu. Ini nanti saya, Oke. Oke, berarti melakukan checklist begitu ya. ya checklist. Oke, baik. Saya apresiasi Mas Fasya atas komitmennya begitu ya untuk memulai breakdown, kemudian men-checklist yang sudah dilakukan begitu. Nah, bagaimana saya bisa mengetahui perkembangan rencana aksinya Mas Fasya? Nanti akan saya usahakan untuk memberikan ini, Mas, perkembangan setiap harinya. Sedikit Oke. perkembangannya, atau misal katakanlah perkembangan tersebut tidak ada di dalam list, akan saya tuliskan apa sih perkembangannya dan hubungannya apa seperti itu. Oke, saya menangkap komitmen dalam diri Mas Fasya, begitu ya. Nah, Mas Fasya, kita sudah di akhir sesi konseling nih. Kesimpulan apa nih yang bisa Mas Fasya dapatkan dari sesi konseling hari ini? Eh, Bahwa ternyata ya kita mengakui apa kesalahan kita, kemudian kita berusaha untuk sekuat tenaga melakukan solusi tersebut, sebetulnya dengan bantuannya kita bisa insya Allah seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Saya menangkap nilai-nilai spiritualitas di sana, gitu ya. Dan saya doakan Mas Fasya, semoga solusi yang menjadi pilihan Mas Fasya betul-betul bisa teraplikasi dengan baik, sehingga dampaknya Mas Fasya kepercayaan diri semakin meningkat dan bisa segera mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai harapan dan yang dibutuhkan. Begitu. Sampai ketemu lagi, Mas Fasya. Jangan sungkan untuk konseling lagi bersama saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Heri. Ya, terima kasih Mas Fasya.
Nah, gimana? Sudah ada gambaran untuk sesi konseling sederhana dengan percakapan berenak? Tentu sangat mudah sekali. Nah, sesi konseling berenak tadi, percakapan tadi tentunya diawali sebelumnya dengan sudah berkenalan ya. Karena sudah kenalan dulu siapa konselornya, siapa konselingnya, baru kemudian dilakukan sesi percakapan konseling berenak tadi. Nah, itu silakan dilakukan dan kalimat-kalimatnya hanya sebagai sebuah gambaran. Jadi, bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang terjadi di lapangan seperti apa. Nah, sekarang siap menjadi konselor. Tadi Anda sudah melihat ya bagaimana mempraktekkan praktek konseling dengan percakapan berenak. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bagaimana menjadi diri yang baru. Nah, saya mengambil konsepnya dari Dr. Joe Dispenza. Kalau kita ingin menjadi diri yang baru, maka ya jangan jadi diri kita sendiri. Kita harus mengubah pola pikir kita. Jika selama ini Anda merasa bahwa saya nggak bisa jadi konselor, ya mulai diubah mindsetnya. Ya, kemudian action. Action ini juga perlu. Anda perlu melakukan hal baru. Ketika Anda sudah belajar teknik konseling sederhana dengan percakapan berenak ala Hei Susilo, maka lakukan, aplikasikan. Semakin Anda banyak berlatih, semakin Anda banyak mencari klien untuk praktek teknik konseling ini, maka akan semakin mahir diri Anda. Kemudian yang ketiga adalah feeling Anda. Ya, jadi betul-betul silahkan kendalikan feeling Anda karena seringkali yang justru menggagalkan dalam sesi-sesi menjadi diri yang baru adalah feeling kita. Begitu, dan ini ada spesial e-book untuk Bapak Ibu semuanya yang mengikuti sesi pelatihan secara tatap muka ataupun yang mendengarkan video ini. Jadi setelah Anda mendengarkan video ini secara tuntas, silahkan berikan testimoni Anda ke nomor WhatsApp pribadi saya di 089673311803. Bagi Anda yang mengirimkan testimoninya setelah mengikuti sesi tatap muka maupun online ini, nanti akan saya kirim PDF-nya ya atau e-book-nya. Nanti silahkan bisa Anda baca begitu. Dan terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Saya Heri Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.